Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Bintang Pamungkas dengan NIM V1323001 dari kelas A Manajemen Pemasaran angkatan 2023. Jadi di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Marketing Analytics dengan mengerjakan file-file yang sudah dikirimkan oleh Bapak Lutfi. Langsung saja untuk mempercepat, saya akan mengerjakan file yang pertama yaitu pricing. Dan yang pertama di sini perintahnya adalah kita disuruh untuk membuat kurva permintaan linear dari data di bawah ini dan mengisi tabel yang kosong yaitu tabel kuning ini. Langsung saja kita buat kurvanya dengan mengeblok kolom price dan demand dan juga isinya. Lalu kita klik insert, kita ke charts, kita pilih yang scatter. Karena ini masih terbalik, bisa dilihat karena ada juga titik oranye, kita bisa mengembalikannya atau switch row-nya. Jadi di sini berubah titiknya hanya menjadi biru dan kita klik kanan pada titiknya. Lalu kita klik add trend line, kita scroll ke bawah dan kita pilih yang display equation on chart. Di sini sudah keluar hasilnya. Kita pindah ke sini agar mudah dilihat dan 3000 di sini adalah untuk A-nya dan untuk B-nya itu 22,222. Langsung saja kita tulis di sini untuk mempermudah. 2022. Jadi di sini kita sudah membuat kurvanya dan untuk mengisi tabel yang kosong kita akan menggunakan rumus sama dengan A dikurangi B dikali dengan price. Langsung saya kerjakan. Di sini A-nya tadi yang 3000 kita kurangi dengan B-nya yaitu 22 ini. Lalu kita kalikan dengan price. Price ini yang ada di sampingnya. Kita enter saja. Di sini karena ini hasilnya masih dalam bentuk akunting dan kita itu mencarinya demand atau permintaan. Demand itu bukan sebuah mata uang, jadi kita mengubahnya ke general dan kita hilangkan desimalnya. Lalu ketemu hasilnya yaitu 960. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jika harganya $90, maka permintaannya itu 1000 dan ketika harganya dinaikkan menjadi 90,90 dolar, maka permintaannya pun juga menurun menjadi 980. Sementara jika dinaikkan lagi harganya menjadi 91,80 dolar, maka permintaannya itu akan menurun lagi menjadi 960. Selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua ini kita akan mengisi kolom B1 ini dengan estimasi kita. Kita menggunakan estimasi 1 juta. Lalu untuk demand-nya kita akan menggunakan rumus yang seperti tadi. Dan estimasi ini kita kalikan dengan price. Sini sudah ada ya rumusnya. Lalu ini untuk elasticity-nya ini 2, nanti kita tulisnya main 2. Ini lalu kita kasih akar pangkat main 2. Enter. Di sini hasilnya belum valid. Kita akan hasilnya ini maksudnya kayak belum maksimal. Kita akan maksimalkannya menggunakan goal seek. Sini untuk set cell-nya kita akan memilih yang demand. Kita akan merubah demand-nya ini menjadi 1000 dengan merubah sel yang ini, yang estimasi yang 1 juta ini. Langsung saja di sini sudah bisa dilihat ini sudah berubah dan karena ini demand bukan mata uang, maka kita akan menggantinya dari accounting menjadi general. Dan di sini bisa dilihat demand-nya itu 1000 dan estimasinya itu berubah menjadi 8.100.000. Selanjutnya untuk mengisi kolom yang kosong banyak di bawah ini kita menggunakan rumus seperti tadi yang ini. Dengan hanya ini 8.100.000 ini kita kalikan dengan price-nya itu bukan yang ini tapi yang di sampingnya. Sebelum kita lanjutkan kita harus mengunci yang B1 atau yang estimation-nya ini dengan cara FNF4. Tujuan dikunci ini agar ketika nanti kita mendrag jawabannya ke bawah, jawaban yang ke bawahnya itu menjadi valid dan tidak rusak atau tidak error. Lalu kita akar pangkat min 2. So, kita enter saja.
Untuk mempercepat kita bisa klik titik kecil ini dua kali. Dan ini karena hasilnya masih accounting semua, kita akan merubahnya menjadi general. Karena ini adalah demand yang kita cari. Lalu kita akan hilangkan desimalnya. Baik, di sini ini adalah hasilnya. Dapat dilihat di sini apabila harganya itu $50, maka permintaannya itu akan tinggi, yaitu 3.240. Sementara apabila harga dinaikkan menjadi $60, maka permintaannya itu juga akan menurun menjadi 2.250. Seterusnya sampai yang harga paling tinggi yaitu $140, maka permintaannya pun akan menjadi yang paling sedikit yaitu 413 saja. Selanjutnya adalah yang ketiga, optimizing price linear. Di sini pertama-tama kita akan membuat kurva seperti sebelumnya. Kita akan mengeblok kolom price dan demand ini. Kita insert, kita ke charts, scatter karena di sini masih terbalik karena masih ada titik oranye. Kita switch saja. Di sini sudah menjadi biru semua. Kita arahkan kursor ke titik biru ini. Kita klik kanan, add trend line, scroll ke bawah, display equation on chart. Sini hasilnya sudah keluar. Kita masukkan di sini saja. Ini untuk A-nya yang kanan 15.000 dan B-nya yaitu 133,33. Selanjutnya kita akan mengisi estimasi base price ini. Estimasi ini bebas ya karena ini kan perkiraan saja. Saya akan menggunakan estimasi yaitu 70. Lalu untuk demand-nya rumusnya seperti tadi sama dengan A yang 15.000 ini dikurangi dengan B yang 133 ini kita kalikan dengan base price. Enter. Di sini sudah keluar demand-nya segini. Lalu untuk profitnya kita akan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung di sini sudah ditulis eh, rumus profitnya dari filenya. Kita ikuti saja. Kurangi unit cost dalam kurung kali demand. Sini sudah keluar hasilnya, tapi kita akan memaksimalkan hasil tersebut menggunakan bantuan solver. Kita bersihkan dulu. Untuk set objektifnya kita akan memaksimalkannya agar hasilnya itu maksimal. Lalu untuk maaf maksudnya tunya ini kita maksimalkan agar hasilnya maksimal. Kalau untuk set objektifnya kita akan memilih yang profit dengan mengubah variabel estimasi ini. Kita solve dan sudah keluar hasilnya di sini. Ini karena demand maka kita akan merubahnya menjadi general dan kita hilangkan juga desimalnya. Dan di sini bisa dilihat hasil hasil maksimal dari bantuan solver adalah sekian ini. Selanjutnya adalah yang optimizing price linear. Sini kita disuruh mengisi kolom kosong ini dan juga membuat kurva juga. Sebelumnya kita akan mengisi estimasi ini dengan 50. Lalu kita akan membuat kurva atau charts. Kita blok lagi insert dan demand-nya. Kita blok price dan demand-nya maksud saya. Lalu kita insert, pilih ke chart, scatter. Di sini karena masih terbalik ya. Maka kita akan switch row kolomnya. Kita klik kanan pada titik biru ini. Kita add trend line. Scroll ke bawah. Display ini kita klik. Lalu untuk mempermudah kita tulis saja ya di sini A-nya yang kanan yaitu 15.000 dan B-nya yang 133,33 ini. Selanjutnya kita akan mencari demand-nya dengan rumus sama seperti tadi yaitu sama dengan A atau yang 15.000 ini dikurangi dengan yang B 133 sekian ini dikalikan dengan base price yang kita estimasikan tadi. Kita enter saja. Lalu untuk total profitnya di sini sudah ada rumusnya. Kita ikuti saja. Yang pertama adalah sama dengan
kurung buka, price, kurangi unit cost, kurun tutup kali kurung buka, demand, kurung tutup, tambah kurung buka, demand, kali cartridge per printer, kali profit per cartridge, kurung tutup, lalu enter. Lalu setelah ini kita juga akan menggunakan bantuan solver lagi untuk memaksimalkan hasilnya. Data solver kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu untuk toolnya ini kita maksimal ya karena akan kita akan mencari hasil yang maksimal. Lalu untuk set objektifnya yaitu adalah total profitnya by changing dengan merubah base price-nya ini. Langsung kita solve aja. Di sini demand-nya akan kita ubah dari accounting menjadi general karena ini bukan uang ya. Ini adalah permintaan. Dan seperti inilah hasil dari bantuan solver untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah yang terakhir. Pertama-tama price-nya ini kita estimasikan kita menggunakan yang paling tinggi nih, high price ini. 2,50. Lalu selanjutnya kita akan membuat kurva dengan mengeblok kolom price dan demand ini. Kita klik insert, kita chart, scatter. Di sini kita tidak perlu membalikkannya karena di sini titiknya sudah biru semua. Kita hanya cukup perlu klik kanan, add trend line. Nah, di sini kan garisnya ini tidak sesuai atau mengenai biru-birunya ini. Agar dapat mengenai, kita akan menggunakan yang polinomial. Kita scroll ke bawah, lalu display equation on chart-nya tetap kita pencet. Mengetahui hasilnya. Selanjutnya untuk demand-nya, rumusnya ini berbeda. Sama dengan -44 ini, -44 kalikan dengan dikalikan dengan ini price 250 ini, lalu diakar pangkat 2, lalu ditambahkan 136 ini, 136, lalu dikalikan price lagi 2,5 ini, lalu dikurangi 45 ini, seperti ini. Kita enter, hasilnya adalah 20. Lalu untuk profitnya di sini sudah ada rumusnya, kita bisa ikuti saja. Sama dengan dalam kurung price dikurangi unit cost kurang tutup kali demand. Enter. Di sini hasilnya juga belum maksimal. Maka kita akan memaksimalkan dengan bantuan solver seperti sebelumnya. Ya, data ke solver, kita bersihkan dulu sini. Untuk toolnya kita tetap max. Di sini untuk set objektifnya kita akan yang profit by changing variable dengan mengubah variable yang 2,50 ini. Nantinya langsung saja kita solve. Oke. Di sini hasilnya sudah berubah ya. Untuk demand-nya pun menjadi 49. Kita ubah dulu dari accounting menjadi general. Kita hilangkan desimalnya. Selanjutnya di sini bisa dilihat bahwa profitnya pun berubah menjadi 56,24 dan price-nya menjadi 2,4 dengan permintaannya 49. Sudah kita hitung ini maksimal dengan bantuan solver. Baik, itu untuk file yang pertama. Selanjutnya adalah file yang kedua, forecasting. Baik, kembali lagi bersama saya di file forecasting. Di sini yang pertama itu ada tabel soal. Tabel soal ini nanti bisa kita isi setelah kita mengerjakan dari simple average ini sampai yang terakhir.
Eh, kita akan mengisinya itu langsung ya, jadi nggak satu-satu setelah mengerjakan simpel kita isi, setelah mengerjakan most naif kita isi, enggak, tapi kita akan menyelesaikan semuanya terlebih dahulu, baru kita masukkan ke sini. Langsung saja untuk mempercepat, kita akan mengerjakan yang simple average. Yang simple average ini mudah saja, ini dengan rumus yang sangat sering kita dengar yaitu average. Kita blok kolomnya dari atas sampai bawah, kita kurung tutup, enter. Lalu untuk yang bawahnya kita hanya perlu mengklik ini dua kali, titik kecil ini dua kali, hasilnya pun sama ya 42, cuman ini di bagian komanya ini berbeda. Lalu kita akan menghilangkan desimalnya. Di sini bisa kita lihat hasilnya itu 42 dan 42. Lalu untuk yang mouse naif ini kita mudah saja karena kita hanya perlu mengikuti eh, angka di atasnya. Jadi di sini kan yang Maret dan April ini kosong. Kita hanya perlu mengikuti yang Februari ini. Untuk mempercepat kita hanya perlu mengklik ini dua kali, maka otomatis terisi menjadi 35 dan 35. Lalu untuk seasonal naif ini berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya mengikuti angka yang di atasnya, kita itu mengikuti di bulan yang sama tapi di periode yang berbeda, yaitu di periode sebelumnya. Di sini kan yang 2019 Maret kosong dan di atas kita dilihat 2018 Maret itu angkanya 48. Maka untuk Aprilnya juga sama. Di sini April 2019 mengikuti April 2018 yaitu 34. Selanjutnya untuk moving average. Untuk moving average ini kita menggunakan rumus ya sudahan ya. Kita akan menggunakan bantuan data analisis. Ini analisis toolnya benar sudah yang moving average. Lalu kita klik OK, kita input range-nya itu dari Desember 2014 sampai Januari 2019. Maksud saya Desember 2014 sampai Januari 2019. Tapi kita menginputnya itu harus dari atas ke bawah, karena kalau dari bawah ke atas itu nggak bisa. Kita tarik saja ini sampai Februari 2019. Lalu untuk intervalnya ini adalah 3, dengan output range-nya itu adalah di bulan Desember 2018 tapi di tabel yang D, 2019 tabel yang D. Kita oke saja. Di sini sudah keluar hasilnya dan kita itu disuruh memindahkan ini 48 dan 41 yang sama dengan ini ke kolom yang C. Mudah saja kita tinggal kontrol copy. Tapi untuk meng-paste-nya kita bukan paste biasa atau kontrol V aja, kita perlu menggunakan paste spesial. Kita klik value, kita klik OK. Sini sudah keluar hasilnya dan berpindah sesuai dengan yang di sampingnya. Kita bisa membersihkan kolom D-nya. Selanjutnya kita akan membuat eh, kurva lagi atau chart yang unit ini. Untuk mempercepat kita klik saja Ctrl Shift panah bawah. Kita insert chartnya yang ini, dua jalan. Lalu kita klik kanan pada garisnya ini, kita add trend line. Lalu kita pilih di sini warna ini, cat tumpah ini. Kita ubah warnanya menjadi merah agar garis di belakangnya itu terlihat dengan jelas. Selanjutnya adalah yang exponential smoothing. Di sini seperti sebelumnya kita akan menggunakan bantuan data analisis. Jika sebelumnya itu kan moving average, di sini itu exponential smoothing. Kita oke. Lalu untuk input range-nya ini kita juga dari atas, dari Januari 2019 sampai dengan Februari 2019. Maksudnya Januari 2015 sampai Februari 2019. Langsung saja kita masukkan. Kenapa ini ya Januari 2015? Karena di 2014 itu nggak ada bulan Januarinya. Lalu kita tarik saja sampai Februari 2019. Lalu output range-nya di sini kita yang ini.
Satu, dua, tiga, empat. Ini kita langsung saja. Oke. Di sini sudah keluar hasilnya. Untuk memindahkannya seperti sama seperti tadi, yaitu kontrol copy. Lalu klik kanan, paste spesial yang values. Oke, ini sudah berpindah. Kita hilangkan desimalnya. Ini kita klik kanan saja. Bisa kita delete. Selanjutnya kita akan membuat charge-nya. Sama seperti sebelumnya. Control Shift, panah bawah. Lalu kita insert charge yang ini, dua di line. Kita klik kanan pada garisnya. Kita add trend line. Kita pilih cat tumpah ini. Lalu kita ganti warnanya menjadi merah agar hasil garisnya itu terlihat jelas dan tidak nyaru dengan warna birunya. Selanjutnya yang terakhir adalah linear forecasting. Yang pertama-tama kita akan membuat tabel baru yaitu tabel period. Period. Lalu untuk isinya kita urutkan nomor satu, dua, seterusnya. Untuk mempercepat kita blok saja dua kolom ini dan kita klik dua kali maka sampai bawah pun akan langsung terisi ya sampai kolom paling terakhir. Lalu di sini kita akan menggunakan rumus forecasting linear. Forecasting linear. Lalu kita akan memasukkan kolom yang ini di 61 ini. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita kasih pemisah. Dari bulan Februari 2019 ini kita tarik sampai paling atas. Sampai 44 ini. Lalu kita Fn F4 atau kita kunci. Karena nanti kita akan menarik hasilnya ini sampai bulan April ya. Jadi nanti agar hasil di bulan Aprilnya itu juga valid. Lalu di sini kita akan kasih pemisah lagi. Kita blok dari Februari yang kolom D sampai ke nomor satu ini. Lalu kita Fn F4 lagi. Kita kunci. Lalu kita tutup. Kurung tutup. Kita enter saja di sini. Untuk mempercepat, kita hanya perlu mengklik titik kecil ini dua kali dan di sini hasilnya sudah sama 39 cuman di bagian setelah komanya ini berbeda. Langsung saja kita hilangkan desimalnya dan kita buatkan chartnya lagi seperti tadi Ctrl Shift panah bawah insert charge 2D line, kita klik kanan pada garisnya add trend line, lalu kita pilih cat tumpah ini, kita ganti warnanya ke merah. Baik, selanjutnya kita akan memindahkan jawaban-jawaban yang sudah kita jawab tadi ke tabel soal saja. Yang pertama, untuk simple average itu bulan Maret dan April sama 42 dan 42. Lalu untuk most naif-nya juga sama bulan Maret dan April 35, 35. Untuk seasonal naifnya di sini untuk Maret 48, April 34, 48 dan 34. Untuk moving average-nya di sini bulan Maret yaitu 48 dan bulan April yaitu 41. 48 dan 41. Lalu untuk eksponensial smoothing-nya di sini bulan Maret 49, bulan April 40, 49, 40. Dan terakhir linear forecasting di sini sama bulan Maret dan April sama-sama 39, 39, 39. Baik, jadi di sini kita sudah mengisi tabel soalnya dan dengan hasil yang sudah kita kerjakan di sheet simple average sampai seterusnya ini. Selanjutnya kita akan berpindah ke file yang ketiga. Pertama-tama nanti saya akan menunjukkan file Excel-nya terlebih dahulu.
Baik, di sini jadi untuk sheets pertama di sini ada untuk mereknya. Jadi mereknya ini ada tiga, ada Avanza Veloz, nah, Ras, dan Innova. Lalu untuk warnanya juga ada tiga, itu warna hitam, putih, dan silver. Untuk transmisinya itu ada yang manual dan matic. Ini nanti kita isi dari hasil SPSS yang kita akan tes di sheet satu ini. Lalu untuk hasil kuesionernya, ini hasil kuesioner ini didapatkan dengan mengirimkan kuesioner dengan menggunakan bantuan aplikasi Google Form yang diisi oleh responden. Total respondennya ini ada 111. Baik, langsung saja kita berpindah ke SPSS. SPSS-nya. Baik, kita sudah berpindah ke aplikasi SPSS. Yang pertama-tama kita akan ke data, lalu orthogonal design ini kita generate. Lalu yang pertama untuk vector name-nya yaitu adalah tadi ya merek merek untuk vektor labelnya adalah merek mobil. Kita add. Selanjutnya adalah vektor name-nya yaitu adalah warna. Warna untuk vektor labelnya warna mobil. Kita add juga untuk yang terakhir vektor name-nya adalah transmisi. Transmisi untuk vektor labelnya adalah transmisi mobil. Transmisi mobil. Kita add juga. Lalu untuk yang merek mobil pertama ini kita akan ke define values. Tadi kan merek mobilnya ada tiga, maka valuesnya juga akan ada tiga. Satu, dua, tiga. Tadi merek yang pertama adalah Avanza Veloz. Avanza Veloz. Untuk merek keduanya adalah Ras. Dan yang ketiga adalah Innova. Selanjutnya kita akan continue dan kita pindah ke warna ini, warna mobil. Kita ke deviant values. Tadi warnanya juga ada tiga. Jadi valuesnya pun ada tiga. Dua, tiga. Lalu warna yang pertama tadi adalah hitam. Kedua adalah putih. Tiga adalah silver. Kita continue. Kalau yang terakhir transmisi mobil ini kita juga akan define values. Karena transmisi mobil itu hanya ada dua, itu manual dan matic, maka value-nya ini juga hanya dua. Pertama adalah manual, yang ketiga adalah matic. Kita continue saja. Selanjutnya kita klik ini, create new data file. Lalu kita akan menyimpannya ke folder yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu ini. UAS underscore market underscore research. Di sini kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Kita harus spasinya itu diganti dengan underscore karena nanti kita akan mengcoding hasil ini. Jadi kalau pakainya spasi biasa itu nggak bisa terbaca oleh codingnya. Jadi agar bisa terbaca kita harus menggunakan underscore ini. Kita save dengan nama mobil. Kita saja langsung kita save. Baik, kita akan berpindah ke file yang sudah kita simpan tadi. Bentar. Baik, kita sudah di
file yang tadi kita buat, yaitu adalah mobil ini. Kita langsung saja ke variable view. Untuk desimalnya ini akan kita rubah semuanya menjadi 0. Selanjutnya kita akan kembali ke data view. Kita copy ke tiga ini, merek, warna, dan transmisi ini. Kita kontrol copy. Selanjutnya kita akan berpindah ke aplikasi Excel. Maka saya akan share screen ulang. Podcast, join, share. Kita masukkan ke level saja di sini. Kita langsung Ctrl V. Tadi di sini yang pertama ada merek, yang kedua adalah warna, yang ketiga adalah transmisi. Selanjutnya kita akan mengisi stimulinya ini menggunakan rumus yaitu VLOOKUP. Levelnya kita akan dari yang pertama yaitu merek, yang paling atas kita kasih pemisah, kita ke tabel merek, kita kasih pemisah, tambahkan angka 2, pemisah lagi, lalu false. Kita kurung tutup, kita enter. Untuk mempercepat kita tinggal klik 2 kali. Selanjutnya yang kedua yaitu juga sama pakainya VLOOKUP. Untuk mengidentifikasi warnanya, kita klik ini yang paling atas, kita pemisah, lalu kita ke kolom atau tabel warna, pemisah lagi, 2, pemisah, false, kurung tutup, enter. Mempercepat kita klik ini 2 kali. Dan yang terakhir adalah yang stimulusnya tadi ya, sama dengan VLOOKUP. Maksud saya yang transmisinya. Lalu yang paling atas kita pemisah, transmisi, kita pemisah lagi, 2, pemisah, false, kita kurung tutup, enter. Mempercepat kita tinggal klik 2 kali. Selanjutnya adalah hasil kuesioner ini. Hasil kuesioner ini akan kita copy, angkanya saja kita copy. Untuk mencapai kita blok dulu yang atas, lalu Ctrl Shift tanah bawah, kita copy dan akan kita pindahkan ke SPSS. Kita selanjutnya akan berpindah ke aplikasi SPSS. Baik, kita sudah berada di kembali ke aplikasi SPSS. Kita langsung saja tes tadi yang sudah kita copy. Di sini kita akan merubah ke variable view-nya var 1 sampai var 10 ini. Untuk var 1 ini kita akan merubahnya menjadi responden. Responden. Lalu untuk var 1 kita akan var 2 kita akan merubahnya ke B1 sampai dengan var 10 kita akan merubahnya B9. Langsung saja 1, 2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. Saja kita save di sini. Save as. Ini ke folder yang sudah kita buat tadi yang menggunakan underscore itu kita buat referensi underscore konsumen. Langsung saja kita save. Lalu kita ke file, new, new, syntax ini. Kita di sini selanjutnya akan mengcoding seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Pertama-tama kita tulis dulu conjoin plan sama dengan ini harus pakai petik ya yang di sini ya. Lalu kita mengcopy nama file
Baik, di sini saya akan share ulang karena tadi sudah diperingati Zoom-nya bahwa ada aplikasi di belakang layar yang masih ke-share, jadi takutnya nanti malah yang sintaksnya ini tidak muncul di layar. Kita akan share ulang. Kita lanjutkan lagi. Tadi saya sudah mengopi nama filenya dari file manager. Lalu kita Ctrl V, kita kasih garis miring, tulis sesuai nama file tadi, mobil shaft. Kita kasih petik lagi. Lalu di bawahnya kita akan masukkan data sama dengan sama seperti yang tadi ya kita akan mengopi nama file dari file manager yang preferensi konsumen. Kita summary option, properties, select all, control copy. Eh, di sini kita hanya perlu menambahkan tanda petiknya terlebih dahulu, lalu kita copy paste, kita kasih garis miring, kita tuliskan preferensi underscore konsumen dot saf sama seperti yang di atasnya, lalu kita kasih tanda petik lagi. Lalu untuk di bawahnya kita akan masukkan subjeknya. Subjeknya ini adalah responden ya, responden. Lalu untuk skornya kita akan masukkan skor. Skornya itu P1 sampai P9. Lainnya yang di bawahnya kita akan menuliskan faktor. Faktornya tadi itu yang tiga itu, yang merek, warna, dan transmisi itu. Nah, merek, kedua adalah warna, tiga atau yang terakhir adalah transmisi. Lalu yang terakhir adalah print. Print sama dengan summer only. Langsung saja kita run al, run al. Dan di sini dapat dilihat hasilnya. Saya akan memindahkan share screen-nya ya, karena takutnya nanti malah tidak muncul di layar. Di sini ke hasil tadi. Baik, jadi di sini hasilnya menunjukkan bahwa merek yang paling dicari atau disukai yaitu adalah Innova dengan warnanya yaitu adalah warna hitam, lalu untuk transmisinya yaitu Matic. Dan yang kedua disukai, yang paling banyak disukai adalah dengan merek Rush, lalu dengan warna juga hitam dengan transmisi matic juga dan seterusnya. Ini kita harus baca satu-satu ya, nanti akan memperlama. Dan ini sudah berhasil codingannya, maka file yang ketiga ini juga sudah selesai. Berikut eh, hasil pekerjaan saya. Apabila tadi ada salah kata ataupun mungkin error-error yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf karena itu di luar kendali saya, seperti apabila ada error dari share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.